Meski masih dalam situasi PPKM darurat, sebagian warga Jakarta tetap melaksanakan sholat Idul Adha. Ratusan warga Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur tetap melaksanakan sholat Idul Adha. Warga menggelar sholat Id di ruas Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di titik penyekatan PPKM darurat. Menentukan apa yang harus dilakukan untuk Indonesia ini sulitnya setengah mati. Masyarakatnya banyak yang bebal, abai, dan tidak pedulian. Sistem daerahnya juga otonomi, di mana daerah bukan pembantu pusat, tetapi condong berdiri sendiri sehingga mereka suka menjadi raja kecil di daerahnya masing-masing. Ini kadang yang membuat sulitnya koordinasi ketika ada bencana nasional seperti pandemi ini. Kita terkurung di dalam ego sektoral masing-masing. Bahkan kadang lebih jahat lagi, ada yang ingin memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan mereka pribadi. Perhatikan saja, bahkan ketika pemerintah mengumumkan adanya PPKM darurat, banyak orang yang tidak melihat bahaya penyebaran virus COVID varian Delta ini. Waktu tiba hari raya Idul Adha, seperti biasa orang-orang pada sibuk berusaha mudik ke daerahnya masing-masing. Padahal tanpa sadar mereka menyebabkan kerumunan dan menjadi kendaraan buat virus untuk menyebarkan dirinya semakin luas ke daerah-daerah. Seperti laporan dari beberapa media, terminal bus di Bekasi penuh dengan aktivitas warga yang ingin mudik ke luar kota. Kebanyakan ke Sumatera. Padahal syaratnya sudah diperketat. Harus bawa kartu sudah vaksin dan juga swab antigen. Juga ada kemungkinan di perbatasan antar provinsi nanti jalan akan ditutup untuk menghalangi kendaraan umum dari provinsi lain masuk. Tetapi sebagian warga tetap saja mencoba untuk pulang karena ada tradisi yang tidak bisa mereka tinggalkan ketika berhubungan dengan hari raya agama. Bukan itu saja, di Jakarta beberapa masjid malah tetap menggelar sholat Id berjamaah tanpa protokol kesehatan. Rame lagi. Padahal sudah ada larangan dari pemerintah dan aparat. Tapi aparat mau apa? Mau membubarkan aktivitas agama itu? Wah, bisa bentrok dan rusuh nanti. Karena buat mereka yang sedang mabuk agama, jangankan aparat, malaikat pun bisa mereka lawan kalau melarang mereka datang ke tempat ibadah. Padahal di dalam Islam sudah ada tuntunannya. Bahkan itu dari Nabi sendiri. Kalau ada wabah, berdiam dirilah di rumah. Hukum berdiam diri di rumah bahkan dikategorikan jihad supaya jangan menyebarkan wabah ke orang lain. Tapi ya itu, susah bicara sama orang bebal yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Padahal gak kurang-kurang ahli agama mengingatkan untuk tidak sholat berjamaah di luar ketika ada pandemi. Nah, nanti kalau ada apa-apa, misalnya keluarga yang mati karena virus yang dia sebarkan hasil kerumunan di rumah ibadah, yang disalahkan tetap Jokowi. Itulah kenapa model darurat militer sulit sekali diterapkan ke Indonesia. Indonesia ini mirip sekali dengan India yang kaum mabok agamanya banyak banget dan gak peduli apapun kata orang pintar. Yang penting mereka bisa memuaskan hasrat yang kata mereka itu bagian dari pendekatan kepada Tuhan. Kalau dilarang sedikit bisa ngamuk gak karuan. Dan orang bodoh yang fanatik di dalam jumlah yang besar bisa menimbulkan kerusuhan. Selain warganya yang bebal dan abai seperti itu, masalah lain daripada kacaunya koordinasi itu adalah karena sistem di Indonesia ini menganut sistem otonomi daerah. Sistem otonomi daerah tidak mengenal presiden sebagai atasan. Kepala daerah itu taunya bagaimana mengelus warga yang sudah memilihnya. Kalau yang memilih dia itu warga yang mabok agama, ya kepala daerah itu nggak akan berani melarang mereka. Akhirnya meskipun di pusat ada perintah PPKM darurat, daerah-daerah melaksanakannya dengan setengah hati.
karena mereka takut berbenturan dengan warga yang sudah memilihnya tadi. Ntar kalau nggak dipilih lagi, gimana coba? Belum lagi ada kepala daerah yang juga lemah secara koordinasi. Mereka sendiri kacau balau meski instruksi dari pusat itu jelas. Misalnya dalam hal penyaluran bantuan ke warga yang terdampak dalam bentuk bansos. Bansos itu sudah ditransfer oleh pusat ke daerah supaya segera disalurkan. Tapi kepala daerahnya sendiri lamban sehingga distribusi bansos di daerahnya itu nggak merata. Siapa yang disalahkan kalau bansos di daerah tidak didapat oleh mereka yang terdampak? Ya, Jokowi lagi, pusat lagi. Kepala daerahnya sendiri sembunyi, nggak berani bersuara ketika ada masalah. Lebih baik kalian salahkan Jokowi lah daripada salahin gua. Begitu mungkin pikiran mereka. Akhirnya yang terjadi, semua kesalahan dibebankan ke pusat. Padahal permasalahan utama juga ada di daerah. Karena lemahnya kepemimpinan dan administrasi mereka. Karena ketidakmampuan dalam mengelola anggaran negara yang diberikan ke daerah. Ya, begitulah kualitas pemimpin daerah yang dipilih karena popularitas dan religius, bukan karena kemampuan manajerial dalam mengelola wilayah. Coba deh nanti, kalau kasus COVID turun, siapa yang naik panggung dan tepuk dada? Ya para kepala daerah. Apalagi ini mendekati pemilu. Mereka harus pandai-pandai memainkan citra supaya dianggap punya rekam jejak bagus untuk dipilih oleh rakyat. Disinilah mungkin pemerintah pusat sadar kalau model PPKM darurat akan dijadikan ajang politik oleh daerah-daerah yang lemah secara manajerial tetapi ingin mendapatkan citra. Dan akhirnya keputusan pun diubah. Bahwa istilah darurat di dalam PPKM tidak lagi ada. Yang ada adalah PPKM berdasarkan level penularan di daerah masing-masing. Sederhananya begini ya. Pemerintah pusat membuat penilaian penyebaran COVID dan penanganannya berdasarkan level. Level tertinggi adalah level 4. Di mana daerah itu penyebaran virusnya sangat tinggi dan rumah sakit juga penuh. Dan level terendah adalah level 1. Di mana kasus COVID-nya rendah dan situasi berangsur normal karena mayoritas warganya sudah vaksin. Dan untuk awal ini PPKM darurat yang harusnya berakhir tanggal 20 Juli diperpanjang 5 hari lagi, tapi ya dengan konsep level itu tadi. Nah, selama 5 hari ini semua daerah levelnya sama, yaitu level 4 atau darurat. Nanti di tanggal 26 Juli barulah dilihat masing-masing daerah apakah level mereka layak diturunkan atau tetap. Semua bergantung pada penanganan kepala daerah itu dalam mengelola wilayahnya masing-masing. Bisa saja di Bali karena mayoritas warganya sudah vaksin dan kasus COVID-nya juga rendah, levelnya turun drastis jadi 2. Maksudnya situasi tetap terkendali tapi tetap siaga. Dan bisa saja juga di Jakarta ditetapkan level 4 terus karena warganya bandel sehingga kasusnya pun tinggi terus. Nah, ini baru menarik. Jadi jangan semua daerah disamakan levelnya sehingga menimbulkan masalah baru. Lebih bagus lagi kalau presiden membuat kriteria mana kepala daerah yang bagus berdasarkan keberhasilan mereka menekan COVID dan menyalurkan bansos dari pusat secara merata. Diumumkanlah ke publik siapa kepala daerah yang bagus dan yang tidak dalam menangani pandemi ini. Biar publik bisa menilai sendiri di daerahnya masing-masing. Jadi nggak semua masalah yang disalahkan adalah pusat. Sedang kepala daerahnya sembunyi dan baru keluar sambil lambaikan tangan ketika pandemi reda. Lalu pidato memuji dirinya sendiri bahwa karena dialah COVID bisa ditekan. Dan yang saya harus angkat secangkir kopi adalah
Pemerintah pusat sudah mulai memikirkan ekonomi, terutama ekonomi rakyat kecil seperti warteg, kaki lima, toko kelontong, laundry, pasar tradisional, pangkas rambut, dan banyak lagi. Mereka sudah boleh buka nanti tanggal 26 Juli secara bertahap supaya ekonomi mereka pulih lagi. Ini yang disebut keberpihakan. Karena jangan sampai kita bebas dari COVID tetapi dihadang monster baru yang bernama kelaparan. Seperti pernah saya bilang, yang namanya masyarakat kecil itu tidak menggantungkan diri mereka dari bantuan seperti bansos. Mereka punya harga diri yang tinggi, mereka bisa jualan. Yang berharap bansos itu namanya masyarakat malas. Mereka lebih suka dalam kejadian apapun tangannya selalu naik ke atas. Seruput kopinya. Marki Fit, mari kita sama-sama menghadapi COVID. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.